Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pada pembahasan kali ini adalah yang diinginkan suami dari seorang istri. Ada banyak hal yang diinginkan suami dari pasangan hidupnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penghormatan. Seorang lelaki secara lahir dan tabiatnya ingin dihormati. Walaupun wanita juga menginginkannya, namun tidak seperti seorang lelaki yang memang diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Dia membutuhkan penghormatan dalam setiap relasi dan hubungannya, dan itu untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Bagaimana kalau penghormatan ini muncul dari kekasih dan pendamping hidupnya? Maka di sini terkandung salah satu rahasia kasih sayang suami kepada istrinya. Dan penghormatan adalah permasalahan yang tidak perlu ditanyakan kepadanya atau didiskusikan. Karena Allah telah mengangkat suami sebagai komandan di dalam rumah tangga. Apa kiranya kelebihan komandan kalau bukan penghormatan? Penghormatan dari anak buahnya dan kepatuhan atas segala perintahnya tanpa diiringi bantahan. Oleh karena itu diwajibkan atas istri untuk taat kepada suaminya. Rumah tangga adalah kerajaan kecil dengan suami sebagai raja yang memerintah, didampingi permaisuri cantik seperti Anda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang wanita yang paling baik, beliau berucap, apabila engkau menyuruhnya, maka dia mematuhimu. Dan penghormatan istri kepada suami sangat besar pengaruhnya dalam berlangsungnya rumah tangga. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan kedudukan suami kepada para wanita, sebagaimana dalam sabdanya, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ghairillahi la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddiya haqqa zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qadabin lam tamna'hu." Artinya, andaikan boleh aku perintahkan seorang sujud kepada yang lainnya, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang istri dapat memenuhi hak Rabbnya sampai ia memenuhi hak suaminya. Dan andaikan suaminya mengajaknya berhubungan suami istri, sedangkan ia berada di atas kendaraan, maka ia tidak boleh menolaknya. Hadits riwayat Ibnu Majah. Suatu hak dan kedudukan yang sangat agung bagi seorang lelaki, dan termasuk penghormatan kepada suami adalah mengikuti kemauannya untuk berhubungan intim. Rasulullah SAW beliau bersabda,
idza da'a ar-rajula imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istri enggan sehingga suami bermalam dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat sang istri sampai pagi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan dalam kondisi sedang sibuk, seorang istri harus taat dan patuh pada suaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza ar-rajulu da'a zawjatahu li hajatihi falta'tih wa in kanat 'ala tanur." Apabila seorang suami manggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, hendaklah istrinya segera mendatanginya meski sedang masak di dapur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kenapa sampai urusan ranjang membawa istri kepada murka Allah? Ingatlah bahwa di antara tujuan pernikahan adalah menundukkan nafsu dan menenangkan jiwa. Kehidupan ini penuh godaan dan fitnah. Di antara fitnah terbesar adalah wanita. Terkadang seorang suami tanpa sengaja memandang suatu yang membuat birahinya timbul dan jiwanya galau. Maka jalan termudah untuk menundukkannya adalah mendatangi istrinya untuk menyalurkan hasratnya. Yang dengan itu dirinya akan kembali tenang. Hal ini adalah solusi manjur untuk permasalahan nafsu dan terapi syahwat dalam melawan fitnah wanita. Bagaimana bila ternyata sang istri tidak memenuhi hasrat suaminya dalam kondisi dia sangat membutuhkannya? Sahabat Jabir bin Abdullah bercerita bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seorang wanita. Kemudian beliau masuk kepada istrinya Zainab yang waktu itu sedang menyamak kulit miliknya. Maka beliau memenuhi hajatnya. Setelah itu beliau keluar kepada para sahabat dan bersabda, "Innal mar'ata tuqabilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fa idza absara ahadukumul mar'ata falyati ahlah fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi." Sungguhnya wanita itu datang dalam rupa syaitan dan pergi dalam rupa syaitan. Karena itu jika seorang dari kalian melihat wanita tanpa sengaja kemudian syahwatnya berkobar, hendaklah ia mendatangi istrinya. Karena hal itu bisa menghilangkan syahwat menggelora yang ada dalam dirinya. Sahih Muslim nomor 1403. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan dengan lafaz fa'idha ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha. Jika seorang dari kalian melihat wanita tanpa sengaja lalu membuatnya terkagum, hendaklah ia mendatangi istrinya, karena yang ada pada diri istrinya seperti yang ada pada wanita tersebut. Sunan At-Tirmidzi. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.